Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi saya ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Iputu Sapurna MS, selaku dosen pengempu mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2024. Kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi pemeliharaan anak babi sebelum disapih. Namun, sebelum masuk ke pemaparan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok C1. Baik, untuk anggota kelompok C1 terdiri dari 11 orang. Yang pertama ada Muhammad Nur Hidayat dengan 3 digit NIM akhir 005. Selanjutnya ada Wifa Novita Putri dengan 3 digit NIM akhir 039. Ada Zaril Gifari dengan 3 digit NIM akhir 038. Selanjutnya ada Roy Aridi dengan 3 digit NIM akhir 037. Ada Claudia Shintabella dengan 3 digit NIM akhir 054. Ada saya sendiri, Femla Triomotami dengan 3 digit NIM akhir 071. Selanjutnya ada Ike Dewi Wisnu Laksana Wibawa dengan 3 digit NIM akhir 144. Selanjutnya ada Iwayan Syafi'i Asanosi dengan 3 digit NIM akhir 129. Ada Gusti Ngurah Bagus Wilwatikta dengan 3 digit NIM akhir 141. Selanjutnya ada Rai Laras Anandita Santi dengan 3 digit NIM akhir 146. Dan yang terakhir ada Nimade Maika Isri Airi Asana dengan 3 digit NIM akhir 151. Selanjutnya ada 5 topik bahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pemeliharaan anak babi sebelum disapih, yang ketiga ada kastrasi, yang keempat bobot dan faktor pemengaruhnya, dan yang terakhir ada mortalitas. Baik, sebelum memasuki inti dari pembahasan, kita harus mengetahui lebih dulu apa itu menyapih. Jadi, menyapih babi itu adalah proses penghentian pemberian susu induk kepada anak babi dan mengalihkannya ke makanan padat. Anak babi yang belum disapih itu dikenal sebagai sebutan piglet. Proses menyapih itu biasanya dimulai ketika piglet berusia 8 minggu atau ada juga yang disapih pada umur 6 minggu jika induk beranak 3 kali setahun. Nah, selama periode sebelum disapih, piglet itu mendapatkan semua nutrisi yang mereka butuhkan dari susu induknya. Sebelum disapih, piglet juga belajar perilaku sosial dan interaksi dengan anggota kawan lainnya. Untuk periode sebelum disapih itu sangat penting karena menentukan kesehatan dan perkembangan piglet ke depannya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Gusti Ngurah Bagus Wilwatikta dengan 3 digit NIM terakhir 141. Di sini saya akan membahas mengenai pemeliharaan anak babi sebelum disapih. Pemeliharaan anak babi sebelum disapih adalah tahap penting dalam beternak babi karena perawatan yang baik akan menentukan kesehatan dan pertumbuhan optimal anak babi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemeliharaan anak babi sebelum disapih. Yang pertama yaitu suhu dan lingkungan. Jaga suhu kandang tetap hangat, terutama pada minggu-minggu pertama kehidupan anak babi. Suhu optimal adalah sekitar 30-35 derajat Celcius pada minggu-minggu pertama dan dapat diturunkan bertahap setelahnya. Lalu pastikan ada ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara tanpa menyebabkan angin langsung ke anak babi. Lalu yang kedua yaitu kolostrum dan penyusuan. Anak babi harus mendapatkan kolostrum dari induknya dalam 24 jam pertama setelah lahir untuk meningkatkan imunitas. Lalu pastikan semua anak babi mendapatkan akses yang cukup ke puting induknya. Jika ada anak babi yang lebih lemah, berikan perhatian khusus untuk memastikan mereka bisa menyusui dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu penjagaan penyakit. Lakukanlah vaksinasi sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Lalu monitor kesehatan anak babi setiap hari. Pastikan tanda-tanda penyakit seperti diare, batuk, atau lesu. Lalu yang keempat yaitu nutrisi tambahan. Nutrisi memberikan pakan mulai memberikan pakan padat sebagai tambahan sekitar umur 1-2 minggu. Pakan ini bisa berupa starter feed khusus untuk anak babi yang kaya nutrisi. Lalu pastikan air minum yang bersih selalu tersedia. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Manajemen stres. Hindari perubahan lingkungan yang mendadak dan tangani anak babi dengan hati-hati untuk mengurangi stres. Yang keenam adalah kebersihan kandang. Pastikan kandang selalu bersih dan kering untuk mencegah penyakit. Bersihkan kandang setiap hari dan ganti alas kandang secara teratur.
Yang ketujuh adalah pemotongan gigi. Pemotongan gigi dilakukan maksimal 24 jam setelah lahir dengan menggunakan tang potong yang steril. Pemotongan gigi dilakukan di atas bagian pulpa dari gigi susu. Kemudian yang 8 adalah pemotongan tali pusar. Nah, anak babi yang baru lahir harus segera dipotong tali pusarnya sekitar 5 cm dari tubuh anak babi dan disemprot dengan antiseptik untuk mempercepat proses pengeringan luka. Kemudian yang kesembilan adalah pemotongan ekor. Pemotongan ekor dilakukan untuk mengurangi kanibalisme dan memastikan kesehatan anak babi. Pemotongan sepanjang 2/3 dari panjang ekor. Harus ditahan selama 10-15 detik sebelum diputuskan ekornya untuk mengurangi pendarahan. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Raila Rasanandita Santi dengan NIM 220951146. Di sini saya akan menjelaskan tentang kastrasi, di mana anak babi jantan yang tidak digunakan sebagai bibit biasanya dikastrasi untuk mengurangi pengelolaan dan pencegahan perkawinan yang tidak diinginkan. Kastrasi biasanya dilakukan 7-10 hari sebelum penyapihan. Hal ini akan membuat anak babi yang sudah sembuh pada waktu disapih. Baik, perkenalkan, nama saya Gidewi Laksana Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 144. Saya akan menjelaskan tentang persiapan kastrasi. Persiapan kastrasi itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu adalah pemilihan waktu yang tepat, peralatan yang medis, persiapan tempat, kemudian pemilihan metode, kemudian yang terakhir adalah penanganan pasca operasi. Yang pertama itu ada pemilihan waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat itu bisa dilakukan pada babi jantan yang berumur beberapa minggu hingga beberapa bulan. Umumnya prosedur ini itu dilakukan ketika babi berumur 2-3 minggu. Kemudian untuk peralatan medis yang tepat itu adalah pastikan Anda memiliki semua peralatan medis yang diperlukan untuk melakukan kastrasi dengan aman, termasuk pisau bedah steril, kemudian sarung tangan bedah, antiseptik, dan obat penghilang rasa sakit yang sesuai. Kemudian yang ketiga itu ada persiapan tempat. Persiapan tempat yang baik ini itu sangat berpengaruh pada kastrasi babi. Yang pertama itu pastikan area di mana kastrasi akan dilakukan bersih dan steril. Kemudian ruangan yang baik, ventilasinya juga penting untuk kesejahteraan babi dan operator. Kemudian yang keempat itu ada pemilihan metode. Terdapat beberapa metode kastrasi yang berbeda, seperti kastrasi kimia atau kastrasi bedah. Kemudian yang terakhir itu adalah penanganan pasca operasi. Siapkan area yang pemulihan yang paling nyaman dan aman bagi babi setelah operasi itu selesai. Kemudian berikan perawatan yang diperlukan seperti obat penghilang rasa sakit untuk memastikan pemulihan yang cepat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, cara kastrasi itu terbagi atas 2. Yang pertama yaitu cara tertutup, di mana mengikat atau menutup saluran yang menuju testes atau memberikan zat kimia yang bisa mematikan sel jantan atau betina dengan jalan injeksi. Yang kedua yaitu cara terbuka, di mana melakukan pembedahan guna mengeluarkan testes atau ovari yang nantinya akan dipotong. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Weifa dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bobot anak babi sebelum disapih. Jadi, bobot anak babi sebelum disapih itu bergantung pada produksi air susu dan kemampuan anak babi untuk mengkonsumsi air susu dari induknya. Sehingga bobot anak babi itu adalah indikator produksi air susu dari induknya. Susu merupakan sumber makanan bagi anak babi sebelum disapih, di mana memiliki kandungan nutrisi yang sempurna untuk pertumbuhan dan juga bobot dari anak babi itu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa anak babi yang baru lahir itu nantinya harus mendapatkan susu pertama atau kolostrum terlebih dahulu, dan kemudian sebelum disapih itu akan mengkonsumsi susu dari induknya yang merupakan sumber makanan sebelum disapih. Jadi bobot lahir anak babi itu menentukan berapa besar liter size, lalu bobot sapi, tambahan bobot badan atau PBB, dan mortalitas. Nah, jadi semakin besar bobot lahir itu, semakin besar pula kemungkinan untuk memperoleh bobot sapi yang tinggi. Jadi anak babi yang sehat itu biasanya memiliki bobot sekitar 7-10 kg pada saat ia disapih. Jadi bobot sapi yang lebih tinggi itu biasanya menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan yang baik saat sebelum disapih.
Maka dari itu, manajemen dan pemeliharaan yang baik sebelum disapih itu sangat berperan penting untuk mendapatkan bobot sapih yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Waifa atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Nimade Maika Istri Aryasana dengan 3 digit NIM terakhir 151. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi bobot babi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bobot babi diantaranya, yang pertama, faktor genetika. Sifat genetik babi sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Babi dengan genetik unggul biasanya memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dan mencapai bobot optimal dengan lebih efisien. Selanjutnya ada faktor nutrisi. Pemberian pakan yang seimbang dan berkualitas tinggi sangat penting untuk pertumbuhan babi. Nutrisi yang cukup dalam hal protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral akan membantu babi mencapai bobot yang diinginkan. Selanjutnya ada faktor kesehatan. Kesehatan babi dapat mempengaruhi bobotnya. Penyakit, infeksi atau parasit dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan penurunan bobot babi. Oleh karena itu, faktor kesehatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi bobot dari babi. Kemudian ada faktor manajemen peternakan. Praktik manajemen yang baik, termasuk kebersihan kandang, ventilasi yang baik, dan pengelolaan stres pada babi, berkontribusi pada pertumbuhan optimal babi. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi bobot babi lainnya. Untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Raden. Untuk Raden, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Oke baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan nama saya Iwayan Safia Sanusi dengan 3 digit NIM terakhir 129. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bobot babi. Jadi yang pertama itu adalah usia dan laju pertumbuhan. Jadi biasanya pada babi yang lebih muda, laju pertumbuhannya itu lebih cepat dan lebih bagus dibandingkan dengan babi yang sudah berumur atau sudah tua. Kemudian ada kondisi lingkungan. Nah, jadi seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan juga itu sangat berdampak pada pertumbuhan babi. Jika lingkungannya nyaman dan sesuai dengan kebutuhan babi, maka pertumbuhan pada babi akan lebih baik dan lebih bagus nantinya. Kemudian ada perlakuan dan pengelolaan stres. Jadi stres dapat berdampak negatif pada pertumbuhan babi. Pengelolaan yang baik dalam meminimalkan stres pada babi dengan cara seperti penanganan yang lembut dan penempatan yang tidak terlalu padat itu juga penting untuk mendukung pertumbuhan. Jadi dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi, peternak dapat mengoptimalkan bobot babi dan meningkatkan efisiensi dalam produksi babi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu adalah mortalitas anak babi, yang dimana jumlah kematian anak babi sebelum disapih dapat mencapai 30-50%, sedangkan kematian sesudah disapih mencapai 5-10%. Faktor-faktor yang menyebabkan kematian anak babi yang pertama itu adalah anak babi mati terhimpit atau terinjak induknya. Yang kedua adalah perlengkapan kandang yang kurang, misalnya tidak ada kotak dan dinding penghalang sehingga anak babi itu tidur bersama induknya, kemudian terhimpit oleh badan induknya sendiri. Yang ketiga itu adalah air susu yang kurang atau bahkan tidak keluar sama sekali, atau jumlah anak yang lebih banyak daripada puting induk. Yang terakhir itu adalah kekurangan zat-zat makanan akibat ransum induk yang kurang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Roy Aridi dengan NIM 2209511. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang poin-poin yang relevan untuk mencapai kematian babi yang rendah. Pertama itu ada membuat desain kandang yang melahirkan, untuk menyiapkan desain kandang khusus untuk melahirkan. Kemudian perencanaan yang baik, merencanakan ketika indukan tersebut mau melahirkan, kita sudah merencanakan untuk menyiapkan segala hal tentang buat proses persalinannya. Kemudian memahami dan memaksimalkan peran induk babi, lalu pemberian nutrisi yang baik untuk pada saat persalinan, kemudian kelangsungan hidup babi yang baik persalinan.
bagaimana perilakuan untuk kelangsungan hidup babi yang baik untuk persalinannya. Kemudian manajemen dan mengawasi pada saat induk babi bersalin. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait kesimpulan. Penyapihan anakan babi merupakan proses penghentian pemberian susu indukan dan mengalihkannya ke pakan padat. Sebelum penyapihan, anakan babi hanya dapat diberikan kolostrum atau susu dari indukan babi. Periode sebelum penyapihan merupakan masa krisis bagi anakan babi dikarenakan kondisinya yang masih sangat lemah. Oleh karena itu, pemeliharaan anakan babi sangatlah penting pada periode ini. Adapun pemeliharaan sebelum disapi, diantaranya seperti manajemen suhu dan lingkungan, pemberian kolostrum dan penyusuan, pencegahan penyakit, pemberian nutrisi tambahan, manajemen stres, kebersihan kandang, serta pemotongan gigi, ekor, dan tali pusar. Selanjutnya dilakukan kastrasi pada 7-10 hari sebelum penyapihan pada anakan babi jantan untuk mengurangi resiko kanibalisme. Pertumbuhan anakan babi sebelum disapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, bobot lahir, litter size, produksi air susu indukan, pemeliharaan, dan umur induk. Selain itu, terdapat faktor yang mempengaruhi bobot, yakni genetika, kesehatan, nutrisi, manajemen peternakan, usia dan tahap pertumbuhan, kondisi lingkungan, serta perlakuan dan pengelolaan terhadap stres. Anakan babi memiliki mortalitas yang tinggi, yakni 30-50%. Oleh karena itu, untuk mencapai risiko kematian yang rendah, dapat dilakukan perencanaan pemeliharaan yang baik, memaksimalkan peran indukan babi, manajemen pengawasan persalinan, desain kandang yang sesuai, serta yang paling penting yakni pemberian nutrisi yang baik.